Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Kali ini aku bakal ngebahas ide-ide konten untuk konten di tahun 2026. Ini udah aku riset dan aku yakin para konten creator pemula yang ingin melakukan dan ingin membuat konten tapi bingung mau mulai dari mana karena nggak tahu niche-nya apa. Nah, I got you. Karena aku juga mengalami hal itu saat pertama kali memulai konten. Nah, tapi di sini aku bakal kasih tahu tips gimana sih caranya buat konten tapi tetap menjadi hal yang kamu suka. Karena mencari ide itu sulit, kali ini aku bakal ngasih tahu cara yang paling mudah biar kita bisa dapat ide-ide konten. Dan ini sebelumnya jarang banget dikasih tahu orang lain, dan sekarang aku bakal kasih tahu rahasianya. Oke, let's go. Teman-teman, ini merupakan aku bakal kasih nantinya beberapa ide yang menurut aku itu cocok untuk teman-teman pemula yang ingin membuat konten dan menjadi seorang content creator. Ada satu pesan dari salah satu mentor yang aku dengar. Dia bilang gini, gimana kamu susah nyari hal-hal yang jauh, hal-hal yang memang kamu gak punya sekarang, kenapa tidak mulai dari hal yang paling dekat dulu? Maksudnya gimana sih ya? Kita harus tahu dulu, kita harus teliti dulu resource kamu itu apa aja. Kamu punya apa aja gitu. Pertama, kamu sukanya apa aja? Kamu mampunya di mana? Kamu punya networking di mana? Pertama kali aku denger itu, I was like, nah, nggak bisa sih. Aku nggak tahu gitu. Kayak susah aja gitu kalau mulai dari hal yang aku punya. Sampai akhirnya aku sadar ada satu konten aku yang boom di tengah konten yang stuck di 200, di 100-an, itu tiba-tiba muncul sebagai 10.000 pertama kali. Wow, dapat konten pertama kali 10.000 itu benar-benar luar biasa sih bagi konten pemula seperti aku. Nah, karena itu akhirnya aku sadar ternyata benar yang dikatakan mentor itu. Mulailah dulu dari yang paling deket. Nah, karena aku sukanya di buku, kenapa nggak aku explore di situ? Which mean aku juga bakal ngebaca buku, aku juga bakal ngebahas itu dengan teman-teman. Jadi why kalau aku nggak share, kenapa nggak aku share aja gitu di media sosial sebagai niche awal aku gitu. Sembari nanti setiap perlahan kita bakal coba-coba lagi model-model konten yang lain dengan tema-tema yang lain. Tapi kenapa nggak mulai dari sekarang aja gitu, dari hal yang apa ada dulu gitu. Sampai akhirnya aku ngebiasain untuk explore di bagian itu, dan ternyata hasilnya lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Walaupun nggak terlalu tinggi, tapi menurut aku ada perubahan. Nah, di situ aku yakin ternyata emang benar loh, hal-hal yang kita anggap remeh di sekitar kita, kalau kita pandai manfaatin, wow, itu bakal luar biasa sih. Tergantung lagi gimana cara kita ngemasnya nanti. Nah, lanjut. Ini tipsnya. Karena teman-teman udah nunggu, aku bakal kasih tahu tipsnya dan beberapa contoh sebagai ide untuk konten di tahun 2026. Pertama, untuk yang laki-laki. Walaupun ini bisa sih perempuan, tapi untuk yang laki-laki, pertama yang perlu kamu jawab pertanyaannya adalah satu, kamu suka apa? Kak, aku gak suka apapun. Oh no, itu pasti bullshit. Kamu suka main game? Suka main game gak? Kalau kamu suka main game, coba kamu record screennya. Coba kamu record saat kamu main. Dikit aja, sekitar 15 detik, 20 detik gitu, untuk memulai di TikTok atau di Instagram atau di YouTube. Nah, coba kamu rekam di situ. Kan juga nggak butuh waktu juga, karena kamu juga mau main juga kan. Kamu juga pasti main gitu. Jadi sekalian main, sekalian nge-record, udah dapat satu ide konten. Nah, kalau kamu suka main games, suka explore games, suka punya satu game yang menurut kamu wow,
Atau menurut kamu gak wow sekalipun, tapi kalau kamu suka, mulai dari sana dulu. Mulai dari game itu dulu. Lalu yang kedua, biasanya laki-laki suka motor kan? Nah, kenapa gak mulai dari motor? Hal-hal yang kamu ketahui tentang motor. Hal-hal misalnya, kak, motor aku gak bagus. Ya, kenapa gak mulai dari hal di situ dulu? Kamu bicara mengenai apa itu motor di sana, apa aja modifikasi mungkin, hal-hal yang berkaitan dengan motor yang kamu tahu. Halo, yang ketiga, biasanya laki-laki suka main instrumen, alat-alat instrumen gitu kan, alat musik. Nah, kenapa nggak mulai dari sana? Kamu record saat kamu main, kamu record saat kamu main lagu, atau kamu record saat kamu lagi main musik. Itu kan salah satu itu. Kamu record aja. Kak, aku nggak pede sama nempelin aja. Ya udah, kamu record aja bagian badan kamu dan juga bagian alat musik. Nggak perlu lama-lama, cukup 30 detik sampai 1 menit. Lalu tambahin musik and you're done. Dan kamu bisa post itu. Itu untuk laki-laki. Untuk yang perempuan, nah, aku juga explore banyak hal dan aku dapat ide-ide konten yang menurut aku dekat banget sama pemula. 1, catat ya. 1, kamu suka buku, kamu suka baca. Nah, mulai dari situ. Dibandingkan kamu cuma baca untuk diri kamu sendiri, kenapa gak kamu share aja di media sosial? Kak, aku gak suka nampilin wajah. Oke, why? Kamu shoot aja bagian dari buku ke badan, atau bagian-bagian like candid, atau dari belakang yang kelihatan buku, lalu kamu tambahin kata-kata. Atau kamu baca buku, kamu foto, kamu kasih insight dalam buku itu apa. Nah, itu juga salah satu konten. Yang kedua, kamu suka jalan-jalan. Kamu suka jalan-jalan gak? Kalau kamu suka jalan-jalan, kenapa gak kamu record? Gak usah nampilin wajah, kamu record aja ke bagian kaki kamu yang berjalan, bagian kamu masuk ke dalam toko, bagian kamu ngebayar, bagian kamu milih-milih barang. Itu udah masuk dan itu udah bisa jadi sinematik 30 detik 1 menit. Nah, itu udah jadi salah satu konten. Sembari kamu mau mengabadikan momen, kamu juga bisa nge-share-nya di media sosial. Selanjutnya, kamu suka kafe. Nah, itu salah satu hal menurut aku yang paling dekat banget sama Gen Z sekarang, kafe. Kenapa gak mulai nge-shoot dari sana? Kamu nge-shoot, kamu pesan makanan, kamu shoot bagian menu, kamu shoot bagian kamu minum, bagian makan, bagian suasana, lalu tambahin itu, tambahin lagu, udah, kamu udah dapat satu ide konten. Ke selanjutnya, kak, aku suka makanan, kenapa gak bikin mukbang? Gak perlu kamu mukbang dengan berbagai banyak bahan makanan mahal segala macam, no. Atau kamu shoot aja bagian makanan yang kamu beli, kamu kumpulin dari 1 sampai kamu kumpulin sekitar 5 makanan, jenis makanan yang kamu beli, kamu shoot, udah jadi satu video. Kamu suka makan, kamu shoot, kamu jadiin sinematik. Atau kamu bisa juga, kalau kamu lebih pede juga, kamu bisa sebagai vlogger makanan, and why not? Atau kamu suka masak, itu lebih bisa kali sih, soalnya kamu bisa shoot cara-cara kamu masak, dari bahan makanannya, dari prosesnya, dari hasil akhirnya, tanpa harus nempelin wajah. Banyak kan ide konten ternyata, dan itu hal-hal yang dekat banget dengan kita. Selanjutnya, kamu suka traveling. Nah, itu lebih banyak sekali, itu lebih banyak banget food tech yang bisa kamu gunain untuk sebagai konten. Kamu juga bisa jadi storyteller di situ. Jadi banyak banget ide-ide di sekitar kita yang bisa dijadiin ide konten. Sekarang pertanyaannya adalah kamu mau atau enggak? That's it. Kamu punya Android, gas. Kamu gak punya mic, pakai headset. Gak perlu beli mahal-mahal.
kamu nggak punya lighting, ngeset waktu siang hari itu udah oke banget, gak perlu beli mahal, yang penting kamu mulai dulu. Nah, aku bakal kasih juga beberapa ide-ide konten di bawah lagi yang bisa kamu ambil, kamu contek, dan juga kamu curi dengan modifikasi versi kamu sendiri. So, sekian dulu. Bye-bye.